Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jalannya pekerja migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini, dan semoga kawan-kawan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Dan bagi kawan-kawan yang non muslim nih, semoga Tuhan Anda selalu melindungi Anda dimanapun Anda berada, dan semoga rezeki Anda selalu melimpah selalu. Iya sih. Semoga rezeki Anda selalu melimpah ya. Amin. Nah, kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah cerita dari salah satu subscriber. Dan kemarin ini mendengar cerita tentang 60 plus yang masih bekerja ke negara Hong Kong ini. Dan ini juga cerita tentang 60 plus atau usia 60 plus ini masih bekerja ke negara Hong Kong. Namun setahun lebih kemarin beliau ini sudah pulang ke kampung halamannya. Namun banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada beliau ini. Nah, bagi kawan-kawan nih yang pro terhadap apa yang bakal kita bahas, sekali lagi nggak masalah. Sampean setuju apa enggaknya, sekali lagi nggak masalah. Di sini kan channel ini hanya berusaha untuk membahas dan berusaha untuk memberikan saran. Namun kalau sarannya nggak dipakai atau mungkin ngerasa tersinggung, nah mohon maaf sekali lagi nih, mohon maaf buat ibu-ibu atau mbak-mbak lah yang sekiranya tersinggung dengan pembahasan kemarin ataupun pembahasan ini nantinya. Nah, sekali lagi ini tidak mengharuskan sampean untuk pulang kok ke kampung halaman sampean ataupun mau nyuruh sampean untuk tidak bekerja lagi. Enggak ya. Ini hanya sebuah cerita yang dimana sampean bisa mengambil pelajarannya. Kalau nggak mengambil pelajarannya ya nggak apa-apa, nggak ya terserah sampean ya. Jadi sekali lagi jangan marah dengan video kemarin ini. Nah, sekali lagi HI sampean mau balik apa enggaknya. Oke? Kita bakal membahasnya 60 plus usia tua kemarin bekerja ke negara beton ini dan apa yang terjadi di kampung halamannya. Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, panggil aja namanya Ibu S. Ibu S ini punya pengalaman bekerja di 3 negara. Negara yang pertama di Timur Tengah selama 7 tahun. Beliau ini untuk pertama kalinya ya. Jadi dalam masa usia-usia yang muda beliau bekerja di negara Timur Tengah dan sudah memiliki 1 anak, dan suaminya ini masih berkomunikasi dengan baik. Namun setelah ibu ini punya niat bekerja ke negara Malai sana, berarti negara kedua ya. Nah, ini punya pengalaman dengan suaminya ini agak crash mbak, sering berantem. Namun ibu itu tidak memberitahu secara detail apa yang membuat kedua pasangan ini berantem. Namun ibu hanya bilang bahwa mau bekerja ke negara Malai ini sering berantem sama suaminya. Dan di Malaysia itu bekerja, si ibu ini pulang ke tanah air, kemudian memiliki anak lagi, dan setelah itu beliau ke negara Hong Kong untuk bekerja. Jadi tujuan bekerja ke negara Hong Kong ini adalah menjadi tujuan yang ketiga ya. Nah, bekerja di negara Hong Kong ini paling lama mbak, paling lama yaitu sekitar 20 tahun lebih. Nah, di dalam bekerja di negara Hong Kong tersebut, ibu ini juga memiliki 1 anak. Jadi total beliau ini memiliki 3 anak. Seperti kejadian 60 plus kemarin yang kita bahas, si ibu ini nggak jauh berbeda. Ya, ini membelikan anaknya kendaraan, motor, kemudian mencukupi uang kuliah, kemudian juga membantu membikinkan rumah untuk anaknya ya. Dan disitulah si ibu ini dalam usia 63 tahun beliau ini pulang ke kampung halamannya.
Dan di saat itulah beliau ini setahun lebih di Indonesia, beliau ini mengalami penyakit stroke. Mungkin kalau di Hong Kong ini kan kerja ya, walaupun kerja tidak ngoyo tapi kan ada geraknya. Di Hong Kong kerja ada gerak, kemudian ketika pulang ke kampung halaman beliau mungkin nggak terlalu gerak ya, jadi olahraganya agak malas. Nah, apakah benar stroke ini diakibatkan pembuluh darah kaku, dan ini biasanya terjadi pada orang yang masa-masa tua atau uzur yang kemudian tidak melakukan olahraga dengan baik, kemudian pola makan yang nggak baik, dan di sini juga membuat otot pembuluh darah tidak fleksibel atau kaku, sehingga kalau tidak lemas ini membuat sel pembuluh darah mengalir ini tidak baik. Nah, ketika tidak baik bahkan berhenti itulah, nah ini membuat tubuh manusia ini stroke. Nah, ketika stroke secara otomatis dia tidak bisa bergerak dan hanya cuman duduk tiduran saja. Nah, ini juga yang terjadi sama ibu ini. Ketika beliau mengalami stroke, ya jadi yang ia lakukan hanya berbaring dan duduk saja, tidak bisa jalan-jalan kemanapun, sehingga ia butuh perawatan. Namun ketika beliau ini pergi ke dokter lah, kemudian di rumah lah bolak-balik ya, periksa-periksa. Nah, anaknya yang tiga-tiganya ini tidak mau sepenuhnya ngerawat ibunya. Bahkan mereka ini kalau mau ngerawat, mereka ini tunjuk-tunjukkan, kamu yang rawat lah. Enggak lah, enggak mau, aku ini hari lagi kerja, kamu lah. Jadi mereka bertiga ini saling tunjuk menunjuk siapa yang ngerawat. Jadi tidak ada inisiatif sendiri untuk merawat ibunya. Nah, ketika waktu itu ditanya sama orang-orang, kenapa kok kamu tidak ngerawat ibumu? Penjelasannya atau alasannya karena mereka sudah menyuruh si ibu ini untuk pulang sejak lama, pulang ke kampung halaman, sudah tidak usah kerja lagi. Namun si ibu ini tetap memaksa untuk bekerja. Nah, ini yang membuat anak-anak mereka, anak-anak si ibu ini geram ya. Akhirnya ketika geram, ya ini saling tunjuk menunjuk. Sedangkan alasan ibu ini kenapa kok tetap bekerja, ini karena memang selain untuk materi, namun karena ini menghindari suami yang sejak lama ini sudah terjadinya percekcokan di dalam keluarga mereka. Jadi untuk menghindari suaminya. Nah, kan kawan, di dalam poin ini saya tidak menyalahkan ibunya 100% yo, karena bagaimanapun kan ada juga ya kawan-kawan yang memiliki permasalahan dengan suami ataupun mantan suami, akhirnya memilih bekerja ke negara orang atau khususnya negara Hong Kong, yaitu menghilangkan jejak diri, tidak ingin bertemu baik itu dengan suami ataupun mantan suami. Lebih baik ia menjauh sejauh-jauhnya daripada ia harus ke kampung akhirnya bertemu mantan suami atau suami yang sudah nikah lagi ataupun tidak mau diganggu lagi oleh suaminya. Nah, ada yang seperti itu? Jawabannya ada, banyak mbak-mbak yang bertahan bahkan sampai usia tua pun, ya karena itu menghindari mantan suami atau suaminya yang sudah nikah. Bahkan kalau belum nikah pun suaminya ini terus mengejar. Yo, nanti kalau sudah bersama, bukannya kedamaian yang didapatkan oleh mbak-mbak, namun berantem. Keduanya ini punya ego yang masing-masing tinggi. Apalagi mbak ini yang kerja keras mencukupi banyak biaya untuk anak, udah pusing sama majikan, udah pusing sama dirinya sendiri, ditambah permasalahan anak, ditambah lagi permasalahan dengan suami. Akhirnya ini yang membuat ego si mbak ini besar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit capek. Ya wajar sih, sebenarnya wajar loh.
Jadi bagi Anda kaum laki-laki mungkin sedikitlah mengerti keadaan istri Anda, karena kerja dengan orang, kerja ikut orang itu nggak mudah lah Mas, nggak mudah lah Pak. Itu butuh konsen, butuh sabar tinggi. Kalau nggak punya sabar tinggi, sampean jadi pelampiasan, percayalah. Jadi bagi mas-mas mungkin yang mulai saat ini masih ngerasa bahwa istriku ini tidak perhatian, istriku ini tidak mengerti aku, itu salah ya. Mereka itu atau istri Anda ini mencari uang dengan cara yang sangat sulit sekali, bahkan harga dirinya pun kadang diinjak-injak oleh orang lain ya. Dan mereka bertahan karena apa? Ya karena uang, karena pengen punya uang banyak, materi banyak, kemudian balik punya masa depan yang baik untuk anaknya, untuk Anda juga, untuk keluarganya. Jadi wajar aja mbak-mbak itu punya emosi tinggi. Ya sama seperti ibu ini, tidak pulang karena mungkin alasan nggak mau ketemu, berantem dengan suami yang sejak awal sudah cekcok. Bahkan ya biasa ya kalau laki-laki ditinggal terlalu lama, ini banyak juga yang nyeleweng ya. Menurut aku ya mungkin karena nggak pengen ketemu, nggak pengen berantem dengan suaminya ya. Dan ya mungkin anaknya juga harus maklum keadaan ibunya, dan ibunya sendiri juga harus maklum ketika anak ditinggal lama, mungkin kasih sayang terhadap ibunya kurang ya. Jadi di dalam poin ini ya, seandainya ibu itu terus bekerja terus dan masih kuat terus, mungkin ibu ini akan terus bekerja. Dan karena yang saya tahu ibu ini dalam usia 30 tahun ngerasa capek bekerja di negara orang, maka ibu ini memutuskan untuk kembali. Jadi kembali beliau bukan karena beliau ini pengen berkumpul dengan keluarga, namun sudah ngerasa capek saat itu. Nah, kawan-kawan, di dalam poin ini saya tidak tahu apakah kawan-kawan setuju yang mana, ibunya ataupun anak-anaknya ataupun suaminya, karena sekali lagi pandangan orang satu dengan orang lain tuh beda-beda ya. Jadi saya menghargai pandangan kawan-kawan. Menurut kawan baik silakan, kalau menurut kawan buruk ya nggak masalah, karena channel ini terbuka buat kawan-kawan yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Buat ibunya doakan semoga cepat sembuh dan semoga Gusti Allah mengangkat segala penyakitnya, dan ya semoga Gusti Allah senantiasa memaafkan segala sikap-sikap beliau di masa-masa mudanya. Amin. Nah, buat ibu-ibu, nenek-nenek yang di luar sana, sekali lagi nggak usah marah. Kalau sampean nyaman bekerja, silahkan, nggak ada yang larang ya. Kalau sampean belum pengen balik ke kampung halaman, belum pengen berkumpul dengan keluarga, ya nggak masalah, itu hai sampean. Semoga bermanfaat tentang cerita ini. Channel Yudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.